Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat sejatinya mencerminkan kehendak Tuhan yang berakar pada kebenaran yang hakiki. Kebebasan berpendapat seharusnya tidak menjadi belenggu bagi rakyat, melainkan ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi kepentingan masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Martina M.Hu dan Ibu Rizka Al-Qadri SHMH. Perkenalkanlah kami kelompok 2 rombongan akan melakukan simulasi persidangan permohonan pengujian undang-undang. Saya Yohana Mali Pusat sebagai panitia. Saya Ananda Jasmine sebagai hakim anggota. Saya Vina Echa sebagai hakim anggota. Saya Vera Manisha sebagai hakim anggota. Saya Bima Ulyaji sebagai hakim ketua. Saya Vina Agustina sebagai hakim anggota. Saya Ica Utami sebagai hakim anggota. Saya Anissa Nuchayani sebagai hakim anggota. Saya Miadi sebagai juru sumpah. Saya Ananda Putra sebagai ahli pemohon 1. Saya Tabita Rasi sebagai ahli pemohon 2. Saya Samudra Saputra sebagai saksi pemohon 1. Saya Almira Putu Aini sebagai saksi pemohon 2 dan DPR. Saya Elati Fatayat Muhairah sebagai DPR. Saya Naswas Nanafisa sebagai pemerintah. Saya Anissa Ramadhani sebagai pemerintah. Saya Aini Jasmine sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Musika Nuskitani sebagai kuasa hukum pemohon 1. Saya Justin Karas sebagai tugas sidang. Selamat menyaksikan. Kasus posisi. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan dalam berpendapat. Hal itu sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 dan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, hal ini sering kali terjadi persimpangan terhadap maksud dari pasal tersebut, seperti yang dialami oleh para pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Pada tanggal 22 September 2021, Haris dan Fatia secara resmi melaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu berlanjut ke meja hijau, namun serangkaian sidang pun turut dilaksanakan. Dalam persidangan, pembacaan tuntutan yang digelar pada Senin 27 November 2023, jaksa menuntut supaya video YouTube yang menjadi pemantik kasus ini untuk dihapus. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 15 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 terhadap pasal 28 C ayat 2, pasal 28 B ayat 1, pasal 28 E ayat 3, pasal 28 F dan pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang 1945. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Peradilan suci dan mengabulkan dapatkah memberikan rasa keadilan. Tanpa mengurangi substansi, izinkan saya menyampaikan mekanisme persidangan kelompok kami. A. Karena terbatasnya durasi persidangan, maka agenda sidang akan kami tandai dengan pendudukan kepala. B. Dalam beberapa bacaan yang akan dibacakan secara singkat, maka hal yang akan dibacakan. C. Dalam persidangan kali ini, tata urutan sidang telah disesuaikan berdasarkan peraturan MK. D. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara berkas dan persidangan, maka yang kami pakai adalah yang ada dalam persidangan. Demikian mekanisme persidangan kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. 1. Para pihak saksi dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi data hadir yang disediakan oleh panitera mahkamah. 2. Panitera melaporkan kehadiran para pihak saksi dan ahli kepada ketua sidang. 3. Ketua sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Tata tertib dianggap telah dibacakan. Demikian tata tertib persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Sidang siap dimulai yang mulia. Terima kasih Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 78 garing PMU garing Jakarta 21 Romawi garing 2023. Dengan ini saya katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan siapa yang hadir dalam sidang permohonan ini. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenankan, saya Musika Drusidati, SHLM, bersama rekan saya, Aida Lesmi Nodiadi, SHLM, merupakan kuasa hukum dari Kuala Law Firm yang akan mewakili saudara pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelumnya silakan pihak pemohon yang maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa identitas kepada majelis. Sebelumnya dari pihak pemerintah dan pemohon telah mengajukan alat bukti dan telah majelis hakim periksa. Oleh karena itu, dalam persidangan hari ini, alat bukti tersebut dinyatakan sah. Saudara mengajukan permohonan yang diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2024. Kemudian diregistrasi dalam perkara nomor 78 garing PMU garing Jakarta 21 Romawi garing 2023. Majelis hakim sudah membaca dan mencermati permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Pada kesempatan persidangan perdagangan ini ada dua agenda. Yang pertama, saudara diminta menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, jadi tidak perlu dibacakan semuanya. Yang kedua, saudara sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, majelis hakim berkewajiban untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai permohonan ini. Masalah kewajiban itu harus dilakukan, tetapi itu hak saudara apakah akan membaiki atau tidak atas dasar saran-saran atau masukan yang diberikan oleh majelis hakim. Baik, silakan bacakan permohonannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Kami izin menyampaikan pokok-pokok permohonan kami. Yang kami ujikan material adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-undang ini diundangkan sekali di awal kemerdekaan yang kami rasa perlu kemudian dilakukan pengujian karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dibangun di awal reformasi. Kemudian pasal 31 ayat 1 KUHP, kami paham betul yang mulia bahwa pasal-pasal ini sudah banyak sekali proses pengujiannya, termasuk terdapat beberapa putusan. Tapi soal ini kami akan mengembangkan problematika konkret yang dialami oleh pemohon prinsipal dan kami harapkan nanti akan mendapatkan putusan yang melindungi hak-hak konstitusional prinsipal kami. Lalu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE sebagaimana kita ketahui bersama, ini juga pasal-pasal yang sudah pernah diujikan dan diizinkan kami menyampaikan alasan-alasan berbeda
negara yang harus mengampuni itu. Karena kalau tidak dinilai secara pribadi berbeda dengan apa yang menyampaikan, maka tidak ada yang menyampaikan bahwa harusnya tidak akan pernah bisa dibawa ke dalam ruang hukum pidana. Untuk baik saja tidak total dibacakan yang mulia. Yang kami pahami bahwa pada negara itu bukan individu yang dikritik atau katakanlah difitnah atau dijelaskan. Karena jabatan yang melekat pada dirinya maka ada penyampaian kritik. Kalau dia tidak lebih menjabat maka dia berhak untuk menyampaikan kritik terhadap warga negara. Tapi dia ketika dia sedang memikul jabatan maka dia berhak tanggung jawab menerima kritik itu dan menyampaikan apa yang benar menurut publik sebagaimana kami pahami dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Terkait putusan bagaimana? Ada? Ya, kami lakukan pada putusan nomor 14 dari PU Garis Dasar 6 dari 2008 tanggal 15 Agustus 2018 mengenai pasal 207, pasal 3101, pasal 310 ayat 2, pasal 311 ayat 1 dan pasal 316 yang seluruhnya terkait dengan pembinaan atau potensi pembinaan jurnalis atas materi berita yang dianggap pencemaran, penghinaan dan juga perbuatan fitnah. Engkau lihat di sini bahwasanya ada pengujian tersebut merupakan penerapan norma, bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma. Dan engkau menganggap bahwa ada budaya baru yang bermasalah dalam menjalankan norma itu. Namun menurut kami yang mulia, engkau sendiri semestinya dalam menilai bagaimana proses budaya itu dengan memperbaiki aturan-aturan yang ada dalam undang-undang. Kemudian kami melanjutkan pada putusan MK nomor 50 dari PU Garis Dasar 6 dari 2008 sebagaimana juga sudah kami sampaikan berkaitan dengan putusan MK nomor 14 tahun 2008. MK menyatakan bahwa penyalahgunaan hukum untuk motivasi kebebasan berpendapat pada negara demokrasi konstitusional telah dihadirkan dalam berbagai perkara. Namun demikian, kedua putusan tersebut tidak berpihak pada kepentingan konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Dan MK belum menghadirkan jalan tengah yang turut-turut melindungi hak konstitusional warga negara. Maksud kami yang mulia dalam berbagai pokok perkara yang terjadi, MK di sini telah perkembangan yang semestinya perlu ditelaah lebih lanjut dan juga membutuhkan kebijakan dan harapan kami yang mulia bisa memutuskan hal yang kemudian pernah dibahas dalam putusan sebelumnya agar terdapat perlindungan dan juga perlakuan yang adil terhadap warga negara. Dan permohonan kami sebenarnya yang kami sudah kami ungkapkan dalam penyampaian sebelumnya secara umum yang mulia, kami mengutip beberapa pandangan ahli yang mendukung pandangan kami sebagaimana kami ulas dalam halaman 29 dan seterusnya, dan izinkan kami tidak membacakan lengkap mengenai teori-teori yang mulia. Baik yang mulia, mungkin selanjutnya untuk petitum mungkin akan disampaikan oleh saudara Musika. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, terima kasih. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusi tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang aku untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para pemohon 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan perkara nomor 202 garis P.Sus garis 2023 garis PN Jakarta Timur dan perkara nomor 203 garis P.Sus garis 2023 garis PN Jakarta Timur sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon. 2. Menyatakan pasal 14, pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana keputusan di halaman 45 sampai 46. 3. Menyatakan pasal 15 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 premori, mohon maaf kami tidak bacakan yang mulia, sebagaimana kami tulis dari halaman 45 sampai 46 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal-pasalnya telah menuliskan di halaman 46. 7. Menyatakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Memerintahkan agar keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan ini untuk dimuat dan dicatat di dalam berita negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Aku itu. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Halimah Mota, apakah ada tanggapan? Mohon izin saya yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang mulia ketua juga anggota depan dari Ibu Ica. Pertama ingin saya sampaikan karena sudah biasa beracara di sini, jadi saya langsung saja terkait dengan pemohon. Di sini kan ada pemohon yang kualifikasinya itu sebagai badan hukum dan juga perseorangan. Tolong yang badan hukum itu ditambahkan ada AFT untuk mengetahui siapa sesungguhnya di sini diberi kewenangan untuk mewakili kelembagaan dan juga badan hukum yang bersangkutan. Tolong nanti ditujukan juga ya dalam bukti. Kemudian yang bersangkutan itu kan saat ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan sebagai seorang terdakwa. Maka ini merupakan kasus konkret. Berbicara mengenai
digeserkan dengan mahkamah di situ. Karena saya belum menemukan. Kalau kemudian problematikanya itu berkaitan dengan pasal 310, 27, 45 yang selama ini selalu diistilahkan sebagai pasal-pasal karet oleh sekian banyak pemohon, termasuk pemohon aku juga mengatakan yang sama di sini. Itu mahkamah sudah memberikan pertimbangan. Kemudian melihat dari batu uji yang diajukan tadi 16 betul ya, itu tolong harus bisa diuraikan semua. Kemudian norma-norma yang diajukan ditarik dengan batu uji yang sekian banyak itu. Saya kemudian mencari di mana letak argumentasi yang memang menunjukkan bahwa ada pertentangan norma di sana. Dengan misalnya pasal 14 dengan Undang-Undang Dasar itu belum ada. Pasal 15 yang menjadi batu ujinya itu juga belum ada. Nah, karena terlalu banyak yang dimohonkan pengujian di sini, jadi justru tidak terlihat bahwa sebetulnya perlu dibawa ke MK itu bukan mengenai problem kasus konkretnya, tapi persoalan yang berkaitan dengan mengkontestasikan bahwa norma tersebut bertentangan. Misalnya pasal 1 ayat 2 ya, tadi soal kedaulatan rakyat pasal 27 ayat 3. Nah, di sini yang paling banyak muncul itu justru uraian-uraian terkait dengan putusan mahkamah. Namun hal tersebut tidak memiliki korelasinya dengan mengkontestasikan itu tadi, begitu. Karena mau bagaimanapun juga ini ada sesuatu yang pernah diputus dan dinyatakan konstitusional oleh MK. Jadi memang harus pilih sesuatu yang berbeda. Itu pun harus cari cara ya. Bagaimana caranya itu nanti dipersilakan seperti pada pemohon. Nah, mungkin itu hal penting untuk mengkonstruksi argumentasi supaya nanti pada saat berspekulasi supaya bisa menggeserkan dengan mahkamah. Namun tidak berkaitan dengan permohonan itu adalah konstitusional atau tidak, tapi dari sisi permohonan yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang boleh. Mohon izin yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Ada beberapa catatan saya berkaitan dengan permohonan ini. Pertama, terkait pasal 45 juga dalam permohonan nomor 25 tahun 2023 yang juga tadi sudah disinggung oleh yang mulia Prof. Rama berkaitan dengan pasal-pasal yang pernah diajukan sebelumnya. Sehingga kita harus perlu untuk memperhatikan pasal 62 UMK dan pasal 78 ayat 2 PMK agar permohonan ini tidak terkena prinsipnya di sini atau tidak boleh diadili dua kali. Selain itu, ada hal baru bagi saya terkait profesi. Sebagai hakim, saya merasa ini hal baru karena peradilan umum tidak berada di suatu yang sama dengan MK. Ini suatu yang baru, terutama dalam mengenai kasus konkret. Karena kita tahu sendiri bahwa kewenangan MK itu terbatas, tidak seperti di negara lain yang memiliki constitutional question ataupun constitutional complaint. MK sendiri lebih berfokus pada pengujian konstitusional undang-undang. Mungkin nanti permohonan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pemusyawaratan hakim. Selain itu, perlu juga diperkuat dari asas-asas hukumnya supaya bisa mempengaruhi pandangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan. Mungkin juga bisa ditambahkan ulasan dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridisnya agar mahkamah konstitusi dapat mempertimbangkan perubahan pendiriannya yang sudah ada dalam putusan sebelumnya. Mungkin cukup sekian ya mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Bu Mustika dan Bu Aida supaya dicermati apa yang disampaikan oleh para yang mulia tadi. Persoalan kemudian akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan. Kalau menurut pendiriannya bahwa yang diyakini dan benar adalah menurut versinya para pemohon dan tim kuasa hukum yang dipersilakan. Baik, jadi mahkamah memberi waktu untuk perbaikan sampai dengan hari Senin tanggal 2 September tahun 2024. Paling lambat diserahkan baik soft maupun hard copy-nya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti mahkamah akan selanjutnya menentukan sidang untuk agenda penerimaan naskah perbaikan. Sudah catat? Ada pertanyaan? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang siap dimulai ya. Terima kasih Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 78 garing MU garing datar 21 Romawi garing 2023. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan seperti yang hadir dalam sidang perbaikan permohonan ini. Terima kasih yang mulia yang hadir pada persidangan kali ini. Saya Mustika Setiati bersama rekan saya Idris Nurhadi selaku kuasa hukum. Terima kasih. Baik, jadi kami sudah menerima naskah perbaikan dari para pemohon. Agenda sidang hari ini adalah menerima pokok-pokok perbaikan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Jadi yang disampaikan pada bagian yang diperbaiki saja. Silakan, siapa yang menyampaikan? Baik, terima kasih. Pertama-tama izinkan majelis untuk saya sampaikan bagian-bagian yang mungkin diberikan atau dinasihatkan oleh majelis hakim pada persidangan sebelumnya. Pertama-tama terkait dengan pengajuan permohonan pengujian telah kami sesuaikan dengan aturan baik dari di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun PMK tahun 2021 dan di dalam Perintah Undang-Undang 1 tahun 1996 juga kami telah perbaiki dengan
wewenang dan juga telah membuktikan bukti. Selanjutnya terkait dengan putusan provisi Majelis MK yang kami hormati, izinkan saya untuk menguraikan terkait penegasan diajukannya putusan provisi yang telah kami cantumkan dalam perbaikan permohonan. Kami mencoba menjelaskan kondisi spesifik yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2 yang dua hal secara garis besar majelis. Yang pertama adalah pencabutan putusan provisi sebagaimana mekanisme atau kewenangan check and balance antara pejabat publik dan seorang warga negara. Majelis hakim yang ingin kami jelaskan adalah seorang yang berhadapan dengan pejabat publik akan selalu tidak dalam kondisi yang seimbang. Pada perkara yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2, terbukti ketidakseimbangan posisi antara pejabat publik dan seorang warga negara itu terlihat dari proses mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana dalam proses mediasi tersebut dihentikan manakala pemohon 1 dan pemohon 2 tidak menghadiri rangkaian mediasi. Hal tersebut juga sudah kami lampirkan dalam bukti. Poin selanjutnya sudah dibacakan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Idris Nuriadi selaku terkait dengan uraian mengenai pengujian pasal 14 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang dilakukan perbaikannya atau yang sudah kan dianggap sudah selesai pendahuluan. Silakan. Baik, terima kasih oleh Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan membacakan perbaikan atau tambahan sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Di pasal 14 dan 15 ini di persidangan lalu disarankan Majelis Hakim untuk memasukkan konteks mengapa pasal 14 dan 15 ini berada di luar kualifikasi KUHP yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Majelis perbaikan permohonan dinyatakan bahwa oleh karena perubahan-perubahan dan juga tambahan-tambahan yang dimaksud ini sangat dipengaruhi oleh keadaan sekarang dan kini belum dapat ditetapkan dengan pasti apakah peraturan-peraturan ini seperti yang sudah diusulkan sekarang akan tetap dibutuhkan di kemudian hari. Maka dianggap lebih tepatnya untuk memberikan tempat pada pasal-pasal tersebut di luar dari kitab undang-undang hukum pidana. Dan itu adalah penjelasan eksplisit dari undang-undangnya Majelis, dan kami juga memasukkan di sini mengapa di dalam permohonan kami kenapa itu terjadi. Jadi terdapat juga uraian bahwa pada saat undang-undang ini diberlakukan ini masih dalam keadaan Indonesia masih baru merdeka dan ditetapkan Soekarno di Yogyakarta dan masih terjadi manifestasi kekuasaan negara dan perlu dilakukannya konsolidasi kekuasaan negara. Nah, dan juga di saat yang sama kita masih akan menghadapi ancaman agresi militer dari pemerintah yang berada. Dan selanjutnya untuk uraian-uraian yang kami jelaskan berdasarkan salah satu kutipan tertulis pendapat ahli majelis disebutkan bahwa karena kondisi negara dalam keadaan bahaya sehingga negara harus diproteksi dari kemungkinan penyiaran atau propaganda bohong yang dimaksudkan untuk memecahkan keonaran. Nah, ini yang kemudian dijelaskan kenapa di poin 5 tersebut digarisbawahi bahwa pasal 14 dan 15 ini berasal di pasal 171 yang hanya diterapkan oleh Belanda ke Indonesia, dan ini diberlakukan ketika Indonesia merdeka melalui pasal 14 dan 15 untuk melindungi masyarakat dari ancaman perjalanan bahaya yang disebutkan majelis. Poin selanjutnya dapat kami bacakan majelis. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan juga majelis terkait nasihat dari majelis hakim sebelumnya. Bagaimana penjelasan atau argumentasinya jika pasal ini kemudian dicabut? Apakah terkait kriminal polisi ini akan menimbulkan kekosongan hukum atau MK mengambil keputusan itu? Dan kami menjelaskan yang mulia di halaman sebentar yang mulia. Halaman berapa? Di halaman 54 bahwa menurut kami majelis pasal 14 dan 15 ini sekalipun akan dicabut yang dimaksudkannya karena yang dilindungi adalah adanya suatu ucapan kabar atau berita itu yang kemudian dapat menyebabkan orang atau masyarakat berbuat keonaran. Menurut kami pasal ini ketentuan ini tetap sudah diatur di dalam menegaskan konstitusional bersyarat sepanjang itu jelas diterapkan secara publik materi sehingga tidak ada kekhawatiran atas sifat lentur atau sifat karet dari suatu ketentuan pidana yang kemudian membungkam seseorang. Menurut kami yang mulia pasal 14 dan 15 ini tidak diperlukan lagi karena sudah ada pasal 160 KUHP khusus terkait berita bohong yang berkaitan dengan pers itu juga sudah diatur dalam mekanisme penyelesaian, dan kemudian ada hak jawab, hak tolak dan juga mekanisme etik pers juga sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1999. Dan kemudian juga pasal berkaitan dengan layanan digital dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam analisa hukum ekonomi itu juga sudah cukup jelas majelis dan sifatnya jelas objek diatur adalah kerugian konsumen. Dan untuk berdasarkan tentang pencabutan pasal 14 dan 15 ini dari kami itu majelis, kami berkeyakinan bahwa ini tidak akan bertentangan atau menimbulkan kekosongan hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mustika. Terima kasih majelis. Silakan. Selanjutnya yang mulia, saya akan menjelaskan terkait dengan pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 27 ayat 3 UITE dan pasal 45 ayat 3 UITE dalam masukan hakim Mahkamah Konstitusi yang bermuat pada sidang pertama dikhawatirkan takut terjadinya kekosongan hukum yang diakibatkan oleh pencabutan norma pidana penggunaan dan pencemaran nama baik. Nah, di dalam pandangan kami pencabutan pasal perkara aku tidak secara otomatis menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini disebabkan oleh aturan terkait penghinaan dan pencemaran nama baik itu telah diatur juga di dalam pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan juga secara spesifik membahas penghinaan dan pencemaran nama baik ada dalam pasal 1317 sampai dengan 1379 KUHP Perdata. Dan dalam praktiknya banyak perkara penghinaan dan pencemaran nama baik yang kemudian dituntut secara hukum perdata. Mekanisme tersebut diatur dalam hukum perdata karena juga lebih proporsional karena ada sanksi terkait dengan penghinaan
Baik, jadi maknanya bahwa jika pasal aku dicabut itu bukan berkaitan dengan urusan hukum, melainkan kita mendorong bahwa siapa yang merasakan namanya disematkan atau digunakan untuk menggunakan instrumen perdata yang jauh lebih proporsional, bisa saksi maupun secara konstitusional. Dalam arti lain memberikan siapa yang disematkan, tapi juga dalam hal lain tidak membatasi konstitusional orang. Jadi benar-benar orang itu sengaja dengan tidak menggunakan nama baik seorang begitu. Sekian dari saya, terima kasih Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Baik, mungkin bisa langsung ke petitum kalau tidak ada yang lain ditambahkan. Baik, majelis sekiranya langsung pada petitum. Berdasarkan alasan hukum tersebut yang telah kami sampaikan, para pemohon meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang untuk memberikan putusan sebagai berikut dalam provisi yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan kami para pemohon. Yang kedua, pemerintahan pengadilan Jakarta Timur untuk menghentikan dan juga menunda pemeriksaan perkara nomor 202 dan seterusnya tahun 2023 dan perkara nomor 203 dan seterusnya sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini. Dalam pokok perkara yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana sebagai peraturan telah diubah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keempat, menyatakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kelima, majelis memerintahkan pembuatan keputusan dalam berita negara Republik Indonesia atau majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Hakim Ketua. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya silakan ada bukti diserahkan yang diberi tanda P1 sampai dengan P26. Izin majelis, tidak ada bukti yang tertinggal yaitu bukti P22 karena presiden tadi pagi kami menyerahkan presiden majelis. Fisik yang tertinggal ya? Betul. Baik, memang di sini keterangannya belum ada, tapi nanti bisa diserahkan ke panitia. Baik majelis. Baik, jadi semua sudah lengkap dan kami sahkan. Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup? Cukup majelis. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang siap dimulai yang mulia. Terima kasih Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 78 garing PU garing 21 Romawi garing 2023 dengan ini saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa saudara-saudara, sebelum kita mulai, saya persilakan lebih dahulu semua pihak yang hadir dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri. Siapa saja yang hadir? Mulai dari kuasa hukum, silakan. Baik, yang mulia, terima kasih kesempatannya. Di persidangan kali ini hadir saya sendiri, Aida Jisbroladi dengan rekan saya Pustra Supriyarti selaku kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak DPR, silakan. Baik, terima kasih. Dari DPR ada saya Almiran Kotul Aini, lalu rekan saya Elanti Fayatul Khairah selaku Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya dari pihak pemerintah, silakan. Baik yang mulia, saya Anissa Ramadhani, staf ahli dari Kemenkumham dan rekan saya Naswa Hasna Nafisa, staf ahli dari Kejaksaan RI. Terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Langsung dipersilakan DPR untuk menyampaikan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DPR RI melalui perwakilannya yaitu saya Almiran Kotul Aini dan Elanti Fayatul Khairah izin memberikan keterangan atas permohonan pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Permohonan ini diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiati, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Aliansi Jurnalis Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Terkait legal standing para pemohon, DPR menyatakan bahwa pemohon harus membuktikan legal standing berdasarkan 5 parameter kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam putusan MK yang ada. Menurut DPR sendiri, pemohon memang memiliki hak konstitusional, akan tetapi mereka harus menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan oleh penerapan norma yang diuji. DPR menyerahkan sepenuhnya penilaian mengenai legal standing ini kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalam pandangan umum,
adalah bangsa Indonesia kini telah memiliki KUHP nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP ini menggantikan KUHP kolonial dan merupakan tonggak sejarah baru dalam hukum pidana Indonesia. Paradigma dalam hukum pidana juga berubah dari yang awalnya berorientasi pada pembalasan kini menjadi lebih modern. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, politik hukum yang diusung dalam KUHP nasional mencakup 4 misi utama, yaitu yang pertama, dekolonialisasi, kedua, demokratisasi, ketiga, konsolidasi, lalu yang terakhir adalah adaptasi dan harmonisasi. Selanjutnya, keterangan tambahan akan disampaikan oleh rekan saya selaku Ketua Panitia Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menggantikan pasal 171 KUHP dengan substansi yang mirip, namun lebih luas untuk masa pasal baru. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam sidang DPR disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/PU/9/2019 menegaskan perlunya mempertahankan pasal 310 KUHP untuk melindungi hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini sering dikritik karena kekhawatiran publik terkait kemungkinan penyalahgunaan oleh penguasa, kriminalisasi, dan penghambatan kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, dalam perumusan KUHP baru, DPR merancang pasal 433 untuk memberikan kejelasan batasan terhadap tindak pidana penghinaan agar tidak mudah disalahgunakan. KUHP baru juga mengakomodasi kritik terhadap Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3. Pasal ini dikritik keras karena dinilai sering disalahgunakan. Sehingga dalam KUHP baru, pasal ini dicabut dan dialihkan ke pasal 441 KUHP yang baru dan akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Ancaman pidana dalam pasal-pasal penghinaan di KUHP baru ini diturunkan secara signifikan dari sebelumnya hingga 12 tahun dalam Undang-Undang ITE menjadi paling lama 3 tahun 6 bulan dengan pemberatan untuk kasus tertentu yang tidak melebihi 4 tahun 2 bulan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, terdapat relevansi keberlakuan KUHP nasional dengan permohonan aku. Berdasarkan perubahan paradigma KUHP nasional yang menjadi politik hukum pidana Indonesia yang baru, maka DPR RI berharap kepada Yang Mulia melalui kewenangan penafsiran konstitusionalnya sebagaimana yang menjadi landasan KUHP nasional selama masa transisi keberlakuan KUHP yang baru untuk menjadikannya sebagai pedoman, rujukan, dan panduan bagi aparat penegak hukum dan badan peradilan dalam menerapkan pasal-pasal pidana, termasuk pasal-pasal yang menjadi objek pengujian inkasu. Demikian, keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari DPR. Silakan langsung ke pemerintah. Izin majelis. Silakan. Sebelum kuasa pemerintah menyampaikan, apakah kami dapat memperoleh keterangan DPR secara utuh? Baik, nanti bisa berhubungan kepada setelah sidang selesai. Baik, majelis, terima kasih. Silakan kuasa pemerintah, pokoknya saja silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Naswa Nafisa, staf ahli Jaksa Agung Republik Indonesia. Izinkan saya membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian undang-undang ini yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2. Nama ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. 3. Nama Budi Aristiadi, Menteri Kominfo Republik Indonesia. Cukup. Silakan saja keterangan pemerintah terhadap permohonan yang dimohonkan oleh kuasa pemohon. Silakan. Baik, Yang Mulia, para pemohon mengajukan permohonan penundaan proses pidana dengan alasan bahwa ia merasa hak asasi manusia terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. Sesungguhnya, hal tersebut sudah masuk ke ranah substansi permohonan atau pokok perkara. Yang perlu diperhatikan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dalam bentuknya abstrak, bukan untuk menilai bagaimana penerapan undang-undang dalam kasus konkret telah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Oleh karena itu, permohonan provisi yang diajukan oleh para pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena berada di luar wewenang Mahkamah Konstitusi. Poin A, keterangan pemerintah terhadap pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan pasal yang telah diajukan pengujiannya sebagaimana putusan MK nomor 33/PUU/28/2020, sehingga pasal aku adalah perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, pasal aku tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya dan harus dinyatakan oleh hakim bahwa
berdasarkan seluruh orientasi di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa pasal hukum menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral, serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan landasan filosofi negara memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka sambil menghormati hak dan kehormatan orang lain dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera. Petitum, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dengan ini memohon kepada yang Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dianggap telah dibacakan agar berkenan memberikan putusan dengan amat sebagai berikut. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan pasal quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex Ketua et Bunu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mulia mohon izin. Ya, Pak, ya, silakan. Ya, terima kasih majelis hakim yang kami hormati. Pertama, saya akan menyampaikan berdasarkan pada persidangan yang dulu pernah kami minta terkait dengan putusan yang sudah diputus juga, yaitu putusan 89 yang menyampaikan tekanan dari presiden itu adalah eselon 2, dan kemudian ketua majelis hakim juga menunda dan kemudian minta majelis eselon 1 untuk hadir di persidangan ini. Ini berdasarkan pada PMK nomor 2 tahun 2021 di pasal 53 ayat 4. Nah, oleh karena itu mohon kebijakannya untuk tidak mempertimbangkan atau mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh presiden. Terima kasih, Umi. Jadi gini, staf ahli itu sudah jadi eselon 1 ya. Adapun apa yang disampaikan akan dicatat dalam berita acara sidang. Tetapi untuk kami, staf ahli menteri atau jaksa agung itu sudah jadi eselon 1. Baik, mohon maaf, bukan saja, memang eselon 1 ya. Dari kejadian apakah ada yang di dalamnya atau tidak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya langsung ke Ibu Najwa, karena saya menilai bahwasanya keterangan yang Ibu Najwa sampaikan tadi itu sangat normatif. Kemudian memang dalam pasal 14 dan 15 nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1996 maupun pasal 310 KUHP serta pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut saling berkaitan. Kemudian bagaimana proses terkaitan ini telah kemudian meskipun saat ini sudah ada KUHP baru, karena KUHP tersebut belum berlaku, sehingga MK nantinya akan menilai apakah pasal-pasal yang telah disebutkan tadi dapat mengatasi keterkaitan antara tiga undang-undang tersebut dari sisi konstitusionalitas. Kemudian terkait dengan keterangan DPR yang disampaikan tadi, saya berharap saudara dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana ketika KUHP yang baru belum diberlakukan. Karena dengan demikian, KUHP yang baru bisa menjadi panduan bagi penegak hukum dalam pelaksanaannya. Dan saya berpikir bahwasanya Ibu Najwa bisa mengambil poin penting dari sini. Saya juga meminta Presiden agar dapat memberikan pandangan tambahan, karena pada masa transisi agar dapat tidak mendapatkan persoalan yang krusial, kita tidak ingin bahwasanya pasal-pasal ini terus-menerus dianggap sebagai pasal karet. Kepada saudara Alina dan saudara Emanti, kemudian bagaimana konkret implementasinya agar penegak hukum selama masa transisi sebelum KUHP berlaku bisa benar-benar menjalankan apa yang disampaikan DPR. Saudara juga tadi menyebut bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 khususnya pasal 14 dan 15 harus dengan kebijaksanaan. Nah, cukup yang mulia, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Apakah masih ada? Mohon izin yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Di sini saya langsung saja. DPR di sini tidak mengaitkan langsung mengenai bagaimana kemudian aktualisasi yang sudah berjalan berkenaan dengan apa yang telah dimohonkan. Oleh karena itu, saya ingin nanti juga dapat tambahan termasuk dokumen-dokumen dari risalahnya. Kemudian juga proses pembahasannya termasuk naskah-naskah yang terkait dengan perubahan yang pada pasal 2622 yang sudah jelas itu kan dicabut semua. Baik pasal 14, 15, 310, 27 maupun 45 itu kan sudah dicabut semua ya. Jadi memang kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi kami harus mengungkapkan mengenai SKB itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini yang perlu ditambahkan keterangannya oleh pemerintah. Di sinilah saya ingin tahu sesungguhnya bagaimana kemudian penerapan dari SKB. Mohon nanti dapat diberikan keterangan tambahan di situ. Termasuk mungkin pemerintah, presiden biar seimbang dengan yang disampaikan oleh DPR. Juga disalah kiranya
Dari saya itu saja yang mulia, terima kasih. Ya. Jadi itu pendalaman ataupun pertanyaan dari para yang mulia. Untuk Almira, Bu Elanti dan Bu Najwa, mungkin nanti bisa sampaikan dalam tambahan apa yang diharapkan oleh kedua yang mulia tadi. Tetapi sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan Dari DPR yang mulia. Silakan. Sebelumnya terima kasih yang mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama merespon pertanyaan dari yang mulia Rafika Agustina bahwa memang benar dalam keterangan DPR pada intinya diharapkan agar masa transisi ini dapat memandu seluruh penerapan pidana yang ada. Hal ini sejalan dengan politik hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masa transisi ini sendiri bertujuan untuk dua hal yang mulia. Yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua adalah penyesuaian paradigma. Dengan adanya politik hukum baru ini, diharapkan agar aparat penegak hukum lebih menyadari dan memahami bahwa kita telah beralih ke proses pemidanaan yang lebih modern. Selanjutnya, dalam keterangan DPR, kami menekankan bahwa semangat buku 1 KUHP yang berisi asas-asas serta prinsip-prinsip umum bisa mulai diterapkan walaupun KUHP baru secara penuh baru akan berlaku pada tahun 2026 tanggal 2 Januari. Baik, menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Alvina Echalorasati, memang keterangan DPR ini agak berbeda. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan, kami simpulkan bahwa DPR semestinya memberikan keterangan yang objektif, bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemohon atau warga negara yang sedang mencari keadilan. Selanjutnya, memang ada beberapa pasal yang krusial menimbulkan perdebatan, termasuk 14 pasal yang dianggap oleh masyarakat sebagai pasal-pasal yang berpotensi membahayakan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal ini menjadi subjek diskusi selama pembahasan RKUHP pada periode 2019 sampai 2024. Saya akan memberikan matriks perbandingan antara draft pertama tahun 2015, draft 2019, dan beberapa draft lain di tengah pembahasan. Pasal-pasal yang diperdebatkan mengalami beberapa perubahan sebagai respon terhadap kritik masyarakat dan isu implementasi. Beberapa perubahan ini juga dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan SKB yang kami pertimbangkan dalam perumusan terakhir. Dalam proses pembahasan RKUHP, memang ada risalah yang bisa ditelusuri, namun ada juga kesepakatan yang diambil melalui proses lobby di luar sidang resmi. Ketika ada kebutuhan perubahan, kami berdiskusi dalam sesi lobby, dan setelah mencapai kesepakatan, baru diputuskan dalam persidangan resmi. Begitu Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih. Terima kasih dari DPR. Silakan dari pemerintah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak Ketua Majelis sudah menyampaikan bahwa saya memang eselon 1 di Kejaksaan Agung. Perlu saya sampaikan di sini Majelis Hakim bahwa walaupun kita tidak membuat bersama DPR, kita sudah melaksanakan itu, dan insya Allah kita juga akan melaksanakan terus karena ini memang suatu keadilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin tadi ada pertanyaan mengapa perkara tidak di restoratif justice. Kita juga melaksanakan restoratif justice itu, namun ada beberapa persyaratan. Jadi tidak semua perkara bisa di restoratif justice kan. Ada beberapa persyaratan yang masih saya ingat itu. Pertama, harus ada perdamaian, ada perminta maafan, kemudian ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan itu tidak besar, serta tidak berdampak terhadap suatu permasalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya, SKB akan kita sampaikan secara tertulis, secara detail untuk apa kaitannya SKB dengan permasalahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah secara tertulis pemerintah akan menyampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pemerintah. Untuk kuasa hukum pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Izin majelis dalam persidangan berikutnya kami terlebih dahulu akan menghadirkan saksi. Baik, saksi dulu ya. Berapa orang? Rencana sejauh ini mungkin 2 orang saksi. 2 orang ya. Ahli nanti kalau ada? Ahli kemungkinan setelah saksi majelis. Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan 2 minggu ke depan. Tanggal berapa itu Pak Negara? Hari Rabu tanggal 18 September 2024 ya, Bu ya. Baik, dengan demikian sidang dilanjutkan hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pada semua pihak yang telah hadir. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Sidang siap dimulai, Mulia. Terima kasih Pak Hendra. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Petugas sidang tolong paparkan saksi di ruang sidang. Silakan, menyerahkan kita saja terlebih dahulu. Baik, sebelum berikan keterangan, Pak Osa dan Ibu Marina Sumonova bisa diambil sumpah terdahulu. Yang mulai Ananda Justin Fajar, mohon berkenan hukuman dulu. Baik, saksi yang bersiap, kemudian juru sumpah silakan menempatkan diri. Pada posisi tangan lurus ke bawah, silakan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain. Dari yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia ketua. Terima kasih yang mulia. Dipersilakan kembali ke duduk. Untuk kuasa pemohon, siapa terlebih dahulu yang akan kita? Baik, terima kasih majelis. Sesuai daftar yang kami sampaikan, sekiranya terlebih dahulu saksi Karonika yang akan diberikan keterangan yang terlebih dahulu. Terima kasih majelis. Baik, Pak Osa persilakan dipersilakan di podium. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para penasihat hukum maupun unsur pemerintah atau DPR. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman Daran Saputra. Pada tanggal 13 Oktober 2020, saya ditangkap di rumah oleh sekitar 30 orang yang mengaku sebagai petugas. Sebelumnya tidak mengaku sebagai petugas kepolisian. Masuknya dalam rumah ternyata mereka dari kepolisian dipimpin sipil Baris Krim Polri. Ketika itu saya sedang menjalani masa pemulihan pasca operasi. Tidak hanya ditangkap, barang milik saya dan anak-anak saya juga turut disita dan diberitakan acara penyitaan tanpa diberikan berita acara pemeriksaan saat itu. Pada saat proses penangkapan tidak ada surat perintah. Saya ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa karena adanya postingan di akun Twitter atau Safran dengan postingan pada tanggal 25 Agustus 2020. Saya memposting buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan dijadikan Indonesia menjadi bangsa muda terjajah. Kemudian, pada 7 Oktober 2020, saya posting lagi di Twitter. Undang-undang ini memang untuk primitif investor dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor berada biaya seperti dua ini, saya mengalir kepada berita di Kompas di mana ada berita di situ disebutkan 35 investor asing menyatakan keresahannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Postingan yang menurut saya tersebut tidak bermuatan penghinaan terhadap suatu individu maupun golongan tertentu. Dalam persidangan, saksi seperti Pak Umum Apindo, Wakil Ketua Umum HIPMI, yang merupakan perwakilan pengusaha, menjelaskan dirinya selaku pengusaha tidak tersinggung atas postingan tersebut. Saksi-saksi menyebutkan adalah suatu hal yang wajar. Selain itu, yang dilampirkan bersama postingan saya adalah link dari berita Kompas.com dengan judul yang tadi adalah produk dari jurnalistik pada Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Namun sepengetahuan saya, hingga saya divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum ada mekanisme hak jawab maupun hak koreksi terhadap pemberitaan tersebut. Sehingga dari mana penuntut umum maupun majelis hakim menyatakan bahwa apa yang saya unggah merupakan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap. Jadi saya berbohong karena saya mengutuk Kompas, dan Kompas adalah berbohong karena ada pernyataan dari Menteri Investasi yang menyatakan 35 investor ini tidak pernah investasi di Indonesia. Jaksa penuntut umum dan dakwaannya mendalilkan akibat perbuatan saya telah terbit keonaran di masyarakat. Salah satunya muncul berbagai pro kontra mengenai ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan muncul kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sehingga untuk protes dari masyarakat melalui demo, salah satunya demo yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan. Mengenai pembuktian unsur patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat membuat keonaran di kalangan masyarakat. Menurut hakim, karena tulisan saya hanya berupa kalimat atau alasan lebih dalam,
Sementara saya adalah orang yang berpengalaman di bidang ketenaga kerjaan dan memahami psikologi tenaga kerja. Maka menurut hakim hal tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk memencet aksi massa berupa tindakan karangan terhadap postingan. Demikian pengantar saja dan nanti bisa berdialog selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Lanjut ke Ibu Marina Supernova, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan. Dan kali ini saya adalah seorang pengacara hak asasi manusia yang telah berpraktek selama sekitar 18 tahun terakhir ya mulia. Saya telah menangani sekitar 15 kasus, termasuk beberapa kasus terkait tuduhan pembunuhan baik. Saat ini saya menangani kasus dari Azhar dan Fathia sekitar 10. Dan yang saya sampaikan adalah bahwa setidaknya ada 3 pola utama yang selalu muncul dalam kasus-kasus tersebut yang mulia. Pertama, relasi antara pelapor atau yang dirugikan dan terlapor yang dikriminalisasi biasanya tidak setara. Kemudian, kedua, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga menuntut bahkan mohon maaf sebelumnya yang mulia majelis hakim untuk tidak bersikap independen. Ketiga, pola yang paling menonjol adalah tujuan dari proses prosekusi yang dilakukan. Rata-rata tujuannya adalah untuk mengungkap atau challenge partisipasi publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara faktual tentang kasus Azhar dan Fathia yang saat ini didakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pelapor Luhut Binsar Panjaitan ya mulia. Mereka didakwa berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Proses penyidikan memakan waktu sekitar 1 tahun, namun beberapa hal terkait SKB terkait Undang-Undang ITE dan proses restoratif justice diabaikan oleh penyidik yang mulia. Dalam persidangan sendiri, penuntut umum mendasarkan dakwaan terkait keonaran hanya pada unggahan dari netizen yang pro dan kontra terhadap podcast dari Azhar dan Fathia. Bahkan, banyak keterangan ahli yang tidak jelas. Selanjutnya, kesan ketidakindependen hakim sangat terasa dalam persidangan. Pengadilan memperlakukan pelapor Luhut Binsar Panjaitan dengan sangat istimewa yang mulia. Dalam kasus Rocky Gerung sendiri, yang saat ini sedang diproses di Baris Krim Mabes Polri, pasal 14 dan 15 juga diterapkan. Tuduhan keonaran berdasarkan pada respon masyarakat. Padahal faktanya, Rocky Gerung tidak pernah memprovokasi massa untuk bertindak seperti yang dituduhkan, ya mulia. Akhirnya, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam advokasi terkait pasal 310 dan pasal 27 ayat 3, para pembela hak asasi manusia memberikan perhatian yang sangat besar. Ada dorongan untuk mereformasi pasal tersebut, menghapusnya dari ranah pidana dan mengajukannya menjadi perkara pidana. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi yang diusulkan oleh masyarakat sipil yang mulia. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Dari kuasa pemohon, apakah ada yang ditanyakan atau di dalamnya itu sudah cukup? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan di dalam majelis. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya majelis hakim. Pertama, terlebih dahulu kepada saksi Eva Pranita, apakah ada pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan yang sama dengan Anda? Kemudian yang kedua, apa intensi Anda dalam mengunggah 2 postingan di akun media sosial di Anda? Kemudian apakah Anda pernah meminta orang lain atau dari anggota serikat Anda untuk melakukan kerusuhan? Lalu yang terakhir, apakah majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan pendapat itu untuk saksi Eva Pranita? Kemudian untuk saksi Marina Supernova, bagaimana pola atau pattern dari aparat hukum hingga majelis hakim dalam membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan atau melakukan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran serta pasal-pasal demasi, baik yang terkait penggunaan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 maupun pasal 310 atau juga 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya terkait materi yang disampaikan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang kini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, apakah aparat penegak hukum pernah menindaklanjuti materi yang disampaikan? Lalu apakah Anda sebagai advokat pernah melaporkan apa yang disampaikan oleh Pemohon 1, Pemohon 2 kepada aparat penegak hukum? Dan terakhir mungkin dari saya terkait dengan kasus Rocky Gerung yang tengah Anda tangani, apakah ada pihak yang menggugat secara keperdataan? Mungkin sekarang kami cukup. Terima kasih majelis. Terima kasih. Silakan dari hakim anggota, apakah ada tambahan?
menjadi lawyer dan kira-kira sudah ada 15 perkara sejenis yang ditangani. Kemudian apakah masalah sejenis tadi berkaitan dengan pasal 14 dan 15 saja? Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hasan dijawab pertanyaan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ditangkap saya tidak sendiri, tapi ada 3 orang. Mungkin itu banyak berbeda-beda. Yang kedua, intensi apa terhadap Omnibus Law ini menurut kami dari perspektif buruh jahat gitu aja. Karena itu ini bikin bangsa ini akan sangat marah. Itu intensi saya. Makanya saya selalu namanya iman, saya tweet. Terus apakah saya meminta lakukan kerusuhan? Tidak mungkin. Saya memimpin demo ratusan ribu. Saya pastikan saya perintahkan tidak boleh melakukan kerusuhan. Sampai terakhir 10 Agustus kemarin sampai malam ratusan ribu turun di jalan mengepung Jakarta, tidak ada satupun yang rusak. Kemudian apakah hakim menyatakan cara yang tepat? Nah ini yang menarik yang mulia. Jadi dalam pertanyaan itu hakim bertanya kepada saya, saudara terdakwa, kan banyak orang yang begitu jauh lebih kasar, lebih jahat, lebih indirect saudara. Kira-kira menurut saudara terdakwa, kenapa saudara ditangkap? Coba hakim bertanya seperti itu. Artinya hakim pun bingung dia gitu. Ini Twitter ini biasa-biasa saja kok gitu loh. Tapi kok ditangkap? Jadi jelas ada unsur subjektivitas yang tinggi barangkali. Siapapun bisa bersubjektivitas kalau sampai hakim pun tanya seperti itu. Jadi saya pun jawab, kenapa saya ditangkap? Kira-kira apa? Luar biasa itu. Artinya tidak ada objektivitas dalam proses. Dia hakim mengakui itu. Kemudian tadi saya rasa itu. Jadi menurut saya intinya supaya tidak menimbulkan ketakutan, tidak memberikan karpet merah kepada kekuasaan yang tentu untuk korup dan otoriter. Maka mudah-mudahan ini bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang amat terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan memberikan jawab pertanyaan dari kuasa pemohon yang tadi. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari pemohon berkaitan dengan pola reformasi, seperti yang saya terangkan di keterangan saya bahwa ada 3 pola utama yang berbeda. Yang pertama adalah relasi yang tidak setara. Kedua, aparat yang tidak independen. Kemudian yang terakhir tujuan pembentangan. Ini disebut sebagai pola SLAP atau Strategic Litigation Based Public Participation. Dalam artinya sendiri menariknya yang mulia. Menariknya adalah banyak dari kasus yang saya tangani 70% tidak berlanjut ke pengadilan. Namun status hukumnya juga tidak ada kepastian. Mereka digandung sebagai tersangka seumur hidup mereka yang mulia. Kemudian mengenai Rocky Gerung sendiri, selain menghadapi 30 laporan pidana, dia juga menghadapi 3 gugatan perdata yang mulia. Kami lebih fokus kepada gugatan perdata, namun kami juga terbuka dan tetap berhak untuk menanggapi proses persidangan pidana yang masih berlangsung. Lalu, menurut saya, majelis hakim sering kesulitan membedakan antara penghinaan terhadap pribadi dan terhadap jabatan dalam kasus pasal 310 KUHP atau 27 UU ITE. Bagi tambahan saja yang mulia, jika terkait partisipasi publik itu bukan penghinaan pribadi, melainkan kritik terhadap kapasitas pejabat dalam jabatannya. Kesulitan lain yang dihadapi hakim adalah memahami kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 3. Ada inkonsistensi dalam menilai apakah pencemaran nama baik itu delik formil atau material. Dalam banyak kasus yang saya tangani, pasal 310 ayat 1 sering dikaitkan dengan pasal 27 ayat 3 dan terkadang dengan pasal 14 dan 15 UU nomor 1 1946, khususnya terkait aksi massa. Beberapa hakim membebaskan terdakwa karena dianggap memperjuangkan kepentingan publik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kuasa pemohon, apakah masih ada saksi atau ahli? Cukup ya. Kalau ahli, rencana dalam persidangan berikutnya kami akan menghadirkan 2 orang hakim. 2 ahli ya? Betul. Baik, kalau begitu jadi untuk memeriksa atau mendengar keterangan 2 ahli, maka sidang perkara ini dilanjutkan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari kedua ahli supaya diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Jelas ya? Jelas, majelis. Baik, karena sudah cukup, terima kasih Pak Ustaz dan memberikan Supernova atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang siap dimulai, Bu ya. Terima kasih panitia. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemohon wajib hadir. Tugas selalu bayarkan ahli sidang. Baik, Yang Mulia.
selanjutnya persidangan panggilan ini Profesor Ananda Putra Pujikrana SLM PhD dan Kapiter Universitas dari SLM PhD, betul ya? Dipersilakan ahli pemohon untuk maju depan menyerahkan identitas dan surat tugas. Silakan. Baik, selanjutnya dapat disumpah terlebih dahulu yang mulai bicara dan yang mulai bapena perkenan untuk menuntut lapor sumpahnya. Baik, dengan ahli ucap bidang Puspitasari SHM PhD, kalau Katolik jaringan 3 ya, ikuti lafal janji yang saya tuntut. Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli pemohon Profesor Ananda Putra Pujikrana SHM PhD, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli dipersilakan kembali ke tempat terlebih dahulu. Kuasa pemohon siapa terlebih dahulu yang didengar? Yang terlebih dahulu ahli dengan Ananda Putra, kemudian ahli Kapiter Yang Mulia. Silakan paling dari podium. Dan untuk pertanyaan diakomodir melalui salah satu kuasa hukumnya saja. Jadi nanti bisa dikoordinasikan sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para pemohon dan juga para minat dalam perkara pengujian undang-undang ini. Keterangan saya Ananda Putra yang dimohon dalam perkara pengujian undang-undang ini. Baik saudara saya, akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia masih perlu mempertahankan tindak pidana penyebaran berita bohong yang berasal dari masa kolonial Belanda? Kalau menurut saya masih. Kenapa? Karena dalam masa ini penyebaran berita melalui internet saking masif dan dapat mempengaruhi publik untuk melakukan perbuatan yang menurut ketertiban ini. Tapi kalau kita melihat rumusan tindak pidana, dan saya mengatakan bahwasanya rumusan pasal tersebut masih terlalu luas dan tidak jelas. Kenapa? Karena dalam pasal 14 dan pasal 15 itu masih belum jelas menunjukkan ada yang berbeda. Karena unsur yaitu unsur pelayanan, unsur properti, unsur properti rumah masih tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia saat ini, membuat rumusan ini jadi karet. Sehingga rumusan pasal ini melanggar SKT tidak sesuai dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 3. Sehingga suatu pernyataan ruang publik hanya boleh dibatasi apabila pernyataan tersebut merugikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pasal 19 ayat 3 SPR yang sudah kita ratifikasi. Saya boleh bilang, pasal tindak pidana penyebaran berita bohong tidak khusus ditujukan kepada aktivis seperti para pemohon ataupun tokoh masyarakat seperti saksi. Kemudian dalam hukum pidana kita mengenal yang namanya clear and professional data. Itu tidak terpenuhi. Pelaku dengan menyusun ketika berita atau pesan yang disampaikan melanggar kebohongan. Terasa sekali kalau kemudian kita melakukan suatu berita dalam bahasa kita, kemudian kita menyebarkan, kemudian kita dipidana. Dalam penilaian hakim pada pengadilan negeri tidak mempertimbangkan pengetahuan pelaku dan pendidikan pelaku, sehingga tujuannya harusnya mengkriminalisasi pernyataan bohong bukan sengaja untuk menyebabkan kerusuhan. Karena itu baru dapat dipidana. Selanjutnya, bicara tentang hukum dalam subjek hukum, saya ingin menunjukkan ada yang subjek penambah jabatan. Saya akan menggunakan metafor kursi untuk menjelaskan ada orang yang bisa datang lebih duduk di kursi presiden di gedung kursi menteri, sehingga yang sambil di sini adalah kursinya bukan orangnya. Sehingga saya boleh mempertanyakan bagaimana mungkin individu yang duduk di kursi merasa terhina pada kursi itu sendiri dan memiliki perasaan. Saya mengatakan bahwa saya kursi tersebut bisa saja pejabat tersebut berpotensi untuk memiliki kursi tersebut. Begitu yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Dilanjut ahli Ibu Tabita, silakan Ibu Dewi. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, para pemohon dan kuasa kesukaan presiden dan kuasanya. Izinkan saya menyampaikan keterangan ahli mengenai klausul batasan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia serta implikasinya terhadap konstitusi Indonesia dengan pendekatan perbandingan konstitusi. Saya ingin memulai dengan sebuah argumen dari Zachary Stop Gisberg dan James Milton dalam
Saya akan bertanya kepada ahli yang daftar terlebih dahulu dan kepada ahli deklarasi kemudiannya. Yang pertama, saya mencoba mengulang pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan ketika ada atau pertanyaan tentang eksistensi pasal pencemaran nama baik. Ketika seseorang dihina atau dicemarkan nama baiknya, kerugian di dalamnya adalah perasaan bahwa dirinya tercemar. Pertanyaannya adalah, apakah perasaan tercemar itu merupakan fiksi yang menurut tadi ahli sampaikan menurut Hankelser dan nihil menurut Hagerstrom? Kemudian apakah harkat, martabat dan juga nama baik menurut ahli juga merupakan suatu hal yang fiksi dan nihil? Pertanyaan berikutnya adalah suatu kata yang sering digunakan dalam jika justifikasi adanya pasal-pasal pencemaran nama baik dikarenakan dengan suatu delik pidana. Dalam penjelasan ahli mengatakan bahwasannya kata-kata tersebut mengutip tinggi materai adalah sebuah ritmis atau puisi. Nah, pertanyaan adalah ketika kata-kata tersebut tadi adalah sebuah ritmis puisi yang digunakan oleh si pencetus, apakah konsekuensinya dan apakah masih relevan jika digunakan sebagai dasar pembentukan suatu hukum lebih suatu hukum pidana? Berikutnya, apakah ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan figurative speech dan apakah figurative speech itu bisa dijadikan dasar atau panduan dalam bentuk suatu perda hukum? Kemudian mungkin saya langsung bertanya kepada Ibu Tabita. Saya menanyakan terkait apakah situasi darurat atau situasi ketegangan yang ahli jelaskan tadi itu dia sejalan dengan yang dimaksud dengan perkembangan hukum dan regulasi tentang kebebasan berbicara dan juga berpendapat. Apakah pasal 14 dan 15 ini tadi sejalan atau tidak sejalan dengan Crime and Present Danger? Lalu kemudian kaitannya pula dengan doktrin yang mungkin memancing ancaman yang nyata, karena konteks yang ahli jelaskan tadi menurut pemahaman kami itu memang itu suatu situasi transisi yang kemudian darurat yang agak berbeda gitu ya. Kemudian tadi ahli juga menjelaskan bahwa keberadaan pasal ini meskipun sudah ada undang-undang pers yang mengatur, itu tetap menjadi sebuah ancaman dan itu kaitannya juga dengan life specialist darurat yang dikenali dan bagaimana konteks undang-undang pers ini dengan citizen journalism. Apakah kaitannya dengan keberadaan undang-undang pers itu? Mungkin sekian dari kami. Terima kasih yang mulia. Baik, dari pemerintah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada ahli Ibu Tabita. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, saya merasa bahwa peran ahli seharusnya lebih tepat sebagai saksi ya. Bagian itu tidak perlu dikomentari. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Jadi pertanyaannya itu tadi aku menyatakan bahwa pasal 14 dan pasal 15 sudah tidak layak lagi. Namun kami sebagai ahli masih memandang bahwa pasal-pasal tersebut memiliki efektivitas. Dengan demikian, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan ahli mengenai situasi di mana undang-undang atau penegak hukum yang menangkap seseorang tanpa adanya delik yang jelas. Misalnya, jika seseorang ditangkap dengan alasan menyebarkan kabar bohong, padahal kabar bohong itu sendiri bukanlah sebuah delik, melainkan sesuatu yang dapat menimbulkan delik. Bagaimana menurut ahli jika ada petugas yang menerapkan pasal tersebut dengan alasan penangkapan, sedangkan hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai delik? Apakah yang menjadi kesalahan adalah undang-undangnya ataukah petugasnya? Pertanyaan yang lain ada tidak? Saya rasa cukup yang mulia, terima kasih. Silakan dari pemerintah. Untuk selanjutnya Pak Ali Paranda. Terima kasih yang mulia. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Ananda. Rumusan ideal seperti apa yang menurut ahli itu harus dibuat dalam suatu undang-undang untuk membatasi kebebasan berpendapat? Apakah memang kebebasan berpendapat itu tidak perlu dibatasi sama sekali? Kalaupun perlu, itu rumusan seperti apa yang menurut ahli itu, Pak? Terima kasih. Baik, dari Mejani. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yang teringat saja ya, mana yang lebih utama antara hukum dan juga keadilan? Karena kadang-kadang ketika hukum itu ditegakkan, masih ada beberapa yang mengatakan itu tidak adil. Begitu juga mungkin Ibu Tabita ya, misalnya ada sebuah tulisan dihimpun dari berbagai macam sumber yang menjadikan sebuah fakta, lalu disiarkan di mana-mana. Ternyata berita itu membunuh karakter seseorang. Nah, pertanyaannya, di mana moralitas seorang wartawan atau media ketika apa yang ditulis itu adalah sebuah cerita bohong atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya? Cukup ya? Yang lain tidak ada? Silakan, Pak. Baik, terima kasih yang mulia Papua. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ananda dan Bu Tabita atas keterangan dalam persidangan kali ini. Saya fokus saja ke Pak Ananda ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Tabita. Saya sepakat dengan Pak Ananda bahwa memang hukum itu harus jelas dan clear apabila keadilan itu sudah ditransformasi ke dalam norma-aturan hukum. Undang-undang yang dibuat itu dapat dikatakan semua yang namanya tendensi keadilan masukkanlah ke dalam norma supaya itu menjadi terukur, ajak, sehingga itu menjadi acuan kita dalam bermasyarakat dan negara. Nah, menurut Pak Ananda, apakah masih ada cara untuk mempersoalkan hal-hal yang sudah ajak atau sudah cukup dengan yang sudah laksanakan aja? Mungkin itu cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi dari Ibu Aida, Ibu Mansur dan juga yang mulia Hakim. Baik, saya langsung ke pertanyaannya, apakah ada dalam tabel perasaan tadi yang fiksi? Menurut saya
maksimal itu yang disebutkan terkait penunjukan itu dan sebagainya, sepanjang yang saya ketahui dalam berita khusus Romawi itu hanyalah sebuah bagian dari pendidikan hukum, sehingga yang saya katakan lagi bahwa itu adalah sebuah pantun ya. Kemudian kita harus hati-hati dalam melihat juga speech, karena juga speech wajar biasa itu perlu juga dipertimbangkan oleh peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, tapi juga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga kita kembali kepada keinginan tadi itu sangat berarti dan itu sangat pribadi ya. Kemudian yang pertanyaan dari pihak pemerintah, apakah kebebasan perlu dibatasi atau tidak? Kita harus melihat dulu dengan sangat bijaksana dan hati-hati. Bahwasanya berita bohong itu bukan berasal dari dalam diri kita. Kita bisa bicara kebebasan itu kita lihat dari fakta individu. Saya baru bilang kita sudah masuk dalam masa postmodern. Di masa postmodern, kebebasan itu berada dalam informasi. Sehingga menyatakan sesuatu dan dituduh dengan mengatakan itu bohong itu sangat ringan sekali ya mungkin. Sehingga oleh sebab itu saya ingin juga melanjutkan apa yang dimohonkan oleh yang mulia Hakim Ali Sanur dan juga yang mulia Hakim Ananda Jasmine. Hukum dan keadilan kita pilih yang mana? Saya tidak bisa mengatakan pilih yang mana. Karena apa? Karena kita memang harus terus-menerus memaknai keadilan. Karena keadilan kita buat dalam norma itu bisa kita terima hanya karena di satu alasan. Dia terwujud dalam satu bahasa dan kemudian dia ditentukan secara linguistik. Itu juga bicara keadilan itu patut kita dengar. Dan saya tidak bisa memberikan suatu prosedur yang ini kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mendapatkan jawaban dari kuasa pemohon, pemerintah dan yang berada di sana. Terima kasih majelis. Selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan tentang representative serta assignment mengenai hubungan antara situasi darurat dan perkembangan hukum terkait kebebasan berbicara. Saya berpendapat bahwa dan perkembangan hukum terkait kebebasan berbicara, saya berpendapat bahwa situasi ketegangan yang kita hadapi memang berkaitan dengan doktrin representative. Pasal 14 dan 15 dalam konteks ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Jika aturan tersebut menjerat ekspresi yang berpotensi menyebabkan bahaya nyata, maka kita perlu mempertimbangkan apakah pasal ini benar-benar sejalan dengan prinsip tersebut. Mengenai insight to immediate right, konteks yang saya sampaikan menunjukkan bahwa kita berada dalam situasi transisi yang berbeda. Keberadaan pasal ini disebut sudah ada undang-undang pers, tetapi bisa menjadi ancaman, terutama dalam konteks yang spesial darurat lagi dikenali. Ini mengindikasikan bahwa disebut sudah ada regulasi yang lebih spesifik seperti undang-undang pers. Pasal ini masih berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, termasuk dalam sindikasi jurnalis. Banyak orang berekspresi di ruang publik menyampaikan perasaan ketidakadilan, dan hal itu terkena jeratan hukum dari pasal-pasal ini yang seharusnya tidak berlaku bagi mereka. Jadi baik undang-undangnya maupun tindakan petugas penegak hukumnya bisa menjadi masalah. Undang-undang tidak jelas akan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bertindak secara subjektif, yang pada gilirannya bisa menimbulkan ketidakadilan. Maka penting untuk menjaga definisi dalam undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penerapannya. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Dari kuasa pemohon sudah habis ya ahlinya. Dari pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi? Dari kuasa presiden cukup yang mulia. Baik, dari pemerintah juga tidak mengajukan ahli. Jadi sidang hari ini adalah sidang terakhir. Oleh karena itu, para pihak pemohon dan presiden atau pemerintah jika akan mengajukan kesimpulan ditunggu waktunya hingga hari Senin tanggal 11 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada Anda dan Ibu Tabita sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk mempertimbangkan hal ini. Sidang selesai dan ditutup. Sidang siap dimulai yang mulia. Terima kasih Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 78 garing PU garing Gatar 21 Romawi garing 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Silakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dalam pada sidang hari ini. Baik yang mulia, terima kasih. Saya Mustika Nursutyati dan rekan saya Ibu Jasmine Nuryadi selaku kuasa hukum. Kemudian dari DPR dan pemerintah, silakan. Baik, dari DPR ada saya, Almira Putu Aini dan Erlangga Faridun Muhairoh dari Komisi 7 yang mulia. Dari pemerintah ada saya Anissa Ramadhani dan Naswa Hasna Nafisa sebagai ahli pemerintah. Baik, semua pihak sudah hadir. Perlu diketahui bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari para pihak yang telah diberikan kepada kepaniteraan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembacaan putusan penetapan dan keputusan nomor perkara 78 garing PU garing Gatar 21 Romawi garing 2023. Putusan nomor 78 garing PU garing Gatar 21 Romawi garing 2023. Demikianlah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kurun 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi
Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Haris Azhar, identitas lengkapnya dapat dibacakan sebagai pemohon 1. 2. Nama Fatia Mauliati, identitas lengkapnya juga dapat dibacakan sebagai pemohon 2. 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YBLHI, identitas lengkapnya juga dapat dibacakan sebagai pemohon 3. 4. Nama Aliansi Jurnalis Independen atau AIJI, identitas lengkapnya juga dapat dibacakan sebagai pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing pertanggal 3 Juli 2024, 4 Juni 2024, dan 12 Juni 2024 memberi kuasa kepada 1. Mustika Nur Suryani SHLM, 2. Aida Jasmine Nuryadi SHLM yang tergabung dalam Pola Verbal Partners yang dalam menjalani isi nomor 21 Mekar Jakarta Selatan DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut dengan para pemohon. Dalam kurung 1 di 2 membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan termohon, mendengar dan membaca keterangan dewan perwakilan rakyat, mendengar dan membaca keterangan presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan presiden. 2. Duduk perkara dan seterusnya dalam telah dibacakan. 3. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam kurung 3.1, dalam kurung 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang. Kedudukan hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum. Dalam kurung 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan quo dan pemohon 1 sampai dengan pemohon 6, selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Dalam provisi dalam kurung 3.7 menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tercatat dengan register nomor 202/P-2023/PN Jakarta Timur dan nomor 203/P-2023/PN Jakarta Timur karena pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa pada perkara tersebut sedang diuji Mahkamah. Pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah bersifat imparsial, yang bukan merupakan perkara yang bersifat interpartis, melainkan menguji keberlakuan suatu norma undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan dalam kurung 3.8 menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya memohon agar a. menyatakan pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. Menyatakan pasal 27 ayat 3 dan 45 ayat 3 UU 19 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam kurung 3.9 menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P26 yang telah disahkan dalam persidangan dan saksi atas nama Elsa Pradita Anand Saputra, Marina Supernova serta ahli atas nama Ananda Putra Puji Pradana dan Tabita Rosi Puspitasari didengarkan keterangan di dalam persidangan masing-masing pada tanggal 2 Oktober dan 12 Oktober 2024. Selain itu, para pemohon menyerahkan kesimpulan dan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P27 sampai dengan bukti P30 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2024. Dalam kurung 3.10 menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2024 juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 11 September 2024. Dalam kurung 3.11 menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 18 September 2024 juga keterangan tertulisnya pada tanggal 11 Oktober 2024. Dalam kurung 3.12 menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan seksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para pemohon, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, kesimpulan tertulis para pemohon dan kesimpulan Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Dalam kurung 3.13 menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf dalam kurung 3.8 di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma aku pokoknya mengatur mengenai pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan aku, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan terpemohon memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 78 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam kurung 3.14 berdasarkan ketentuan tersebut terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan atau alasan pemohon yang berbeda. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan aku. Dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat 2 MK juga pasal 78 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sehingga permohonan aku dapat diajukan kembali
konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku bahwa pada pokoknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung 3.16 bahwa menurut Mahkamah persoalan yang dipermasalahkan adalah oleh para pemohon adalah diawali dengan kasus konten yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2, yakni kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kurung 3.16.1 bahwa pada prinsipnya negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.16.2 bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diuraikan di atas juga tetap mempunyai batasan atau aturan karena kebebasan pendapat tersebut harus menghargai hak-hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memperhatikan etika, norma dan moral sehingga kebebasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan perpecahan antar warga negara. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.16.3 bahwa berdasarkan uraian mengenai kebebasan mengutarakan pendapat dan pembatasan yang tersebut di atas dapat dipahami bahwa pembatasan dalam menyampaikan pendapat adalah untuk memastikan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat harus disesuaikan dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta hukum itu sendiri bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.17 menimbang bahwa setelah menguraikan hal sebagaimana termaktub pada paragraf dalam kurung 3.16 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan sebagai berikut. Dalam kurung 3.17.1 bahwa setelah mencermati secara sesama dalil permohonan dalam permohonannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pada pemohon berkenaan dengan pengujian norma pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan alasannya pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut membuka peluang siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana pasal aku. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.18 menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP yang dipersoalkan oleh para pemohon. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.18.3 bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat dan juga hak negara secara universal juga diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 ICPPS. Selanjutnya yang sudah dibacakan. Dalam kurung 3.18.4 bahwa dengan demikian unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946. Selanjutnya yang sudah dibacakan. Dalam kurung 3.18.3 bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur onar atau onaran yang termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jika dicermati pada bagian penjelasannya menurut Mahkamah jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau parameter yang menjadi batas bahaya. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Dalam kurung 3.18.6 berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang ada menurut Mahkamah dengan adanya rumusan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang luas dan tidak jelas. Dengan demikian dalil para pemohon terkait dengan inkonstitusional norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah beralasan menurut hukum. Dalam kurung 3.19 menyimak bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam kurung 3.19.1 bahwa berkenaan dengan ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PUU /6 Romawi 2008 selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam kurung 3.19.2 bahwa dalam pertimbangan Mahkamah hukum tersebut setelah Mahkamah mencermati berkenaan dengan pasal 310 ayat 1 KUHP telah diakomodir di dalam pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 tahun
semacam pengujian pasal 14 dan 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 10 ayat 1 KUHP adalah berdasarkan penunjuk hukum untuk sebagian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan penyidikan dan seterusnya yang dibacakan. 5. Akan putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak dapat diterima. 3. Menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum daerah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan publikan. 4. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan publikan sepanjang tidak dimaknai barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau mengobati seseorang dengan mendudukan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam terhadap pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana paling banyak Rp4.500. 5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat bersama hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Bima Yaya Jisok, Ketua Penelitian Anggota, Firman Syarifati, Afina Sagasti, Afina Jalan Sati,